interaksi, efek modifikasi, dan change variation. Nah, ketiga hal ini itu memiliki dampak terhadap sebuah hasil penelitian. Kadang-kala dalam sebuah penelitian kita menginginkan adanya interaksi dua variabel yang itu bisa meningkatkan hasil penelitian kita. Namun kadang-kala juga kita bisa mendapatkan sebuah hasil penelitian yang hasilnya itu terjadi kesalahan karena faktor alamiah atau change variation. Nah, seperti apa interaksi, efek modifikasi, dan change variation akan kita bahas dalam sesi ini. Nonton drakor ditemani si doi, nggak kerasa sampai nangis-nangis. Seperti apa mengendalikan change variation, efek modifikasi, dan interaksi? Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Ya, teman-teman sekalian, saat ini kita akan masuk topik yang pertama, yaitu tentang efek modifikasi atau interaksi. Adapun subpokok bahasan dalam topik kita ini adalah kita akan membahas tentang tentunya apa itu definisi dari interaksi atau efek modifikasi, kemudian bagaimana sih kita bisa mendeteksi atau mengidentifikasi adanya interaksi atau efek modifikasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai seorang peneliti untuk mengendalikan dari interaksi atau efek modifikasi. Baik teman-teman, saat ini kita masuk yang pertama tentang definisi dari interaksi atau efek modifikasi. Yang kadangkala dua hal ini sering bertukar, namun esensinya dari kedua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Interaksi dan efek modifikasi secara formal didefinisikan dalam kerangka kontrafaktual. Interaksi didefinisikan dalam bentuk efek dari dua intervensi. Nah, jadi interaksi itu adalah efek dari dua intervensi, sedangkan efek modifikasi atau modification effect didefinisikan dalam bentuk efek dari satu intervensi yang dia bervariasi dari variabel atau dari kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, secara sederhana kita akan mengatakan bahwa interaksi itu akan mengacu pada efek gabungan dua atau lebih variabel, di mana efek ini pada umumnya akan membuat efek yang lebih besar dibandingkan ketika variabel ini sendiri-sendiri atau terpisah. Sedangkan kalau efek modifikasi adalah itu ketika satu paparan, satu efek itu mempengaruhi dampak yang berbeda pada setiap stratanya. Contoh sederhana adalah kalau kita mau melihat adanya interaksi itu terjadi pada sebuah kelompok atau pada sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok pada risiko penyakit kanker paru-paru. Nah, akan lebih besar pada orang yang juga terpapar asbes. Oleh karenanya, efek merokok pada orang yang terpapar asbes akan lebih besar menyebabkan kejadian kanker paru dibandingkan efek merokok pada kelompok orang yang tidak terpapar asbes. Oleh karenanya, antara merokok dengan asbes ini memiliki interaksi untuk menimbulkan efek yang lebih besar. Sedangkan untuk modifikasi, di mana paparannya berbeda, kita akan melihat contohnya adalah bagaimana faktor lingkungan ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Misalnya, suatu obat mungkin akan lebih efektif pada orang dengan kondisi medis tertentu dibandingkan dengan orang dengan kondisi medis yang berbeda. Oleh karena itu, pengobatan ini akan memberikan efek yang berbeda-beda tergantung dari kondisi medis kedua kelompok ini. Nah, itulah efek modifikasi. Selanjutnya, sub pembahasan kita yang kedua adalah bagaimana cara kita mendeteksi adanya interaksi atau efek modifikasi. Nah, untuk mendeteksi interaksi atau efek modifikasi, tentunya dalam hal apapun, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kita biasanya perlu melakukan analisis mendalam terhadap data atau sistem-sistem yang relevan atau metodologi penelitian yang relevan. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi adanya interaksi atau efek modifikasi? Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah tentunya secara substansi kita harus memahami konsepnya.
Nah, perlu memahami konsep dasar atau prinsip yang terlibat dalam situasi tersebut. Misalnya, jika kita berbicara tentang interaksi antara dua zat kimia, tentunya kita juga harus memahami sifat-sifat dari kimia zat tersebut. Apakah sifat-sifat zat tersebut memang bisa menyebabkan adanya interaksi? Seperti contoh yang tadi, kalau kita mau melihat adanya interaksi antara merokok dengan terpapar asbes, maka kita harus terhadap kejadian kanker paru, maka kita harus mempelajari bahwa karyawan yang bekerja di pabrik asbes itu biasanya juga berperilaku merokok. Nah, mereka yang bekerja sebagai karyawan asbes dan berperilaku merokok itu akan terjadi efek interaksi sehingga menimbulkan resiko penyakit kanker paru yang lebih besar. Kemudian yang kedua, teman-teman, langkahnya adalah kita melakukan observasi atau pemantauan. Tentunya harus mengamati atau pantau fenomena atau sistem yang sedang diteliti secara cermat. Nah, dengan memantau secara cermat ini dapat mengidentifikasi setiap perubahan atau adanya interaksi yang mungkin terjadi. Langkah yang ketiga adalah dengan melakukan eksperimen. Dalam beberapa kasus mungkin perlu merancang eksperimen untuk menguji interaksi atau modifikasi efek secara langsung. Nah, eksperimen ini harus dirancang dengan hati-hati untuk mengisolasi variabel yang sedang kita coba amati. Kita harus mengetahui terlebih dahulu tentunya variabel apa sih yang dia bisa memberikan interaksi atau dia bisa menyebabkan modification effect, dan itulah yang harus kita isolasi kalau memang tidak mau adanya interaksi atau tidak mau terjadinya efek modifikasi dalam penelitian yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah dengan analisis data. Nah, saat ini kita sudah dibantu dengan program komputer bagaimana kita menilai satu hubungan itu, satu variabel bisa menyebabkan adanya interaksi atau menyebabkan terjadinya efek modifikasi. Jika kita memiliki data, maka lakukanlah analisis statistik atau analisis data untuk mencari tahu apakah ada pola atau hubungan antara variabel yang sedang diamati. Ini mungkin melibatkan perangkat lunak seperti statistik, dan itu bisa teman-teman download untuk kita gunakan menguji secara statistik adanya interaksi atau efek modifikasi. Yang kelima, dengan melakukan pengujian hipotesis. Jika kita memiliki hipotesis tentang interaksi atau adanya efek modifikasi, karena kita pun sudah paham secara substansi dari topik penelitian kita, maka kita harus melakukan uji hipotesis dengan menggunakan data yang kita kumpulkan. Hal ini memungkinkan kita untuk menentukan apakah hipotesis kita ini didukung oleh bukti-bukti empiris, seperti tadi didukung oleh bukti-bukti dari statistik penelitian. Kemudian yang keenam, teman-teman, mungkin kita memerlukan konsultasi dengan ahli. Jika kita merasa sulit untuk menentukan adanya interaksi atau efek modifikasi, atau jika situasi sangat kompleks, maka konsultasikanlah dengan ahli di bidang yang relevan. Misalnya topik penelitian kita itu terlalu spesifik, dan kita tidak memahami secara substansi dengan begitu jelas atau begitu detail, maka sebaiknya memang kita harus melakukan konsultasi dengan pakar atau dengan ahli, sehingga dari sana kita bisa melakukan uji yang sesuai, khususnya uji statistik, untuk menilai apakah memang variabel ini perlu kita libatkan dan karena dia akan menimbulkan interaksi atau efek modifikasi, dan itu bisa kita buktikan dengan statistik. Kemudian yang ketujuh, teman-teman, kita perlu melakukan literatur review. Apapun kondisi penelitian kita, itu sangat penting sekali didasari oleh literatur review yang kuat. Telusuri literatur ilmiah yang relevan untuk melihat apakah adanya interaksi atau efek modifikasi telah dipelajari sebelumnya dalam konteks yang serupa. Mungkin peneliti-peneliti terdahulu dia sudah melakukan pengujian dan di situ menemukan adanya interaksi atau efek modifikasi, maka kita harus mempertimbangkan hal tersebut dan melibatkannya dalam penelitian kita. Hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang apa yang telah dilakukan atau diketahui oleh peneliti sebelumnya. Kemudian kita bisa melakukan pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya tersebut. Ini tentunya untuk menjaga validitas internal dari sebuah penelitian yang kita harapkan dapat terbawa sampai dengan validitas eksternal yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang validitas internal dan validitas eksternal.
Kemudian yang kedelapan, yang terakhir teman-teman, cara untuk mendeteksi adanya interaksi atau efek modifikasi adalah dengan pemodelan komputer. Dalam beberapa kasus mungkin menggunakan pemodelan komputer untuk memahami interaksi atau efek modifikasi. Ini dapat melibatkan penggunaan perangkat lunak seperti tadi saya sampaikan ya. Dengan statistik, teman-teman bisa download, kemudian bisa digunakan untuk melihat adanya interaksi atau efek modifikasi dan yang sudah bisa kita prediksi. Ya teman-teman, yang ketiga adalah setelah tadi kita mempelajari tentang definisi, kemudian cara kita untuk mendeteksi adanya interaksi atau efek modifikasi dalam sebuah penelitian. Yang ketiga ini adalah bagaimana kita melakukan pengendalian interaksi atau efek modifikasi. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama ada analisis situasi. Identifikasi situasi pengguna dan pemangku kepentingan dan memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dan efek modifikasi yang kita inginkan. Nah, tentunya kita harus memahami dulu dari penelitian yang akan kita lakukan ataupun tujuan dari sebuah penelitian tersebut untuk kita bisa mencermati agar interaksi dan efek modifikasi ini bisa kita kendalikan. Kemudian yang kedua adalah langkahnya dengan pengembangan strategi. Merumuskan rencana atau strategi untuk mengubah atau mengendalikan interaksi atau efek modifikasi. Yang ketiga adalah teman-teman dengan implementasi intervensi. Melaksanakan strategi atau intervensi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kita kembali lagi pada tujuan penelitian. Kemudian yang keempat adalah dengan melakukan evaluasi, menilai hasil atau dampak dari intervensi yang telah dilakukan untuk memastikan apakah tujuan telah tercapai atau perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut dari penelitian yang kita lakukan. Nah, lakukanlah evaluasi. Nah, demikian tadi teman-teman kita sudah membahas tentang interaksi dan efek modifikasi. Teman-teman sekalian, selain tadi kita sudah membahas tentang interaksi dan efek modifikasi, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah penelitian berikutnya adalah yang akan kita bahas tentang change variation. Nah, change variation atau variasi peluang atau peluang kesalahan itu adalah sebuah variasi yang mungkin terjadi secara alamiah, di luar kontrol atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini biasanya terjadi bukan kesengajaan dari sebuah penelitian, namun memang terjadi secara alamiah. Bisa karena cara bagaimana mengambil datanya, kemudian bagaimana mengumpulkan sumber daya. Itu menjadi faktor yang bisa menyebabkan terjadinya change variation. Dalam pembahasan change variation ini, sama kita pun akan membahas 3 hal di change variation, yaitu tentang definisi dari change variation, cara mendeteksi change variation, dan tahapan dalam mengendalikan change variation. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kalau kita mau definisikan tentang change variation adalah jenis error yang terjadi secara alamiah dalam statistik. Nah, ini merupakan perbedaan yang terjadi secara acak dan tidak terkontrol. Tentunya dapat mempengaruhi hasil dari sebuah analisis statistik. Nah, bisa jadi faktor-faktor tersebut yang kita tidak bisa kontrol karena memang ada kesalahan-kesalahan secara alamiah. Nah, pembahasan yang kedua adalah teman-teman yaitu tentang bagaimana kita mendeteksi adanya change variation. Nah, interaksi change variation merujuk pada situasi di mana adanya interaksi antara faktor-faktor yang tidak terkendali yang menghasilkan variasi dalam data yang diamati. Tadi seperti di awal bahwa change variation itu terjadi secara alami dan tidak bisa kita kendalikan sebagai peneliti. Untuk mendeteksi adanya change variation dapat menggunakan software statistik, berbagai macam software statistik teman-teman bisa gunakan. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Yang pertama kita bisa menggunakan analisis, yaitu yang kita kenal dengan analisis varian atau singkatannya ANOVA, analisis varian. Jika melakukan eksperimen dengan beberapa faktor dan ingin menentukan apakah adanya faktor-faktor interaksi dari faktor-faktor yang signifikan, akan menggunakan analisis varian yaitu ANOVA dengan model yang sesuai. Jika interaksi antara faktor-faktor tersebut signifikan, maka ada
kemungkinan terjadinya change variation. Kemudian yang kedua teman-teman adalah dengan melakukan visualisasi data. Nah, bagaimana visualisasi data? Merupakan alat yang sangat berguna untuk mendeteksi pola atau tren yang mungkin menunjukkan adanya interaksi change variation ini. Contohnya, jika kita melakukan sebuah eksperimen dengan dua faktor dan memvisualisasikan data kita dalam grafik scatter plot seperti itu, dan scatter plot itu juga bisa muncul dalam analisis statistik yang kita gunakan. Nah, kita dapat melihat apakah ada pola atau tren yang menunjukkan adanya interaksi antara kedua faktor tersebut dari hasil output scatter plot penelitian kita atau data kita. Nah, scatter plot ini tadi bisa kita dapatkan dari output statistik penelitian yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, teman-teman mendeteksi adanya change variation ini dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah interaksi antara faktor-faktor tertentu signifikan, kita bisa menggunakan misalnya dengan uji T tentang perbedaan antara kelompok-kelompok tertentu, dapat membantu menentukan apakah interaksi antara faktor-faktor tersebut mungkin disebabkan karena change variation. Jadi karena sebuah kebetulan yang itu bervariasi yang karena faktor yang tidak bisa dikendalikan atau alamiah. Kemudian yang keempat teman-teman, dengan mempertimbangkan konteks. Untuk mempertimbangkan konteks dari data yang diamati, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil dari eksperimen atau penelitian kita, apakah ada faktor eksternal yang tidak terkendali yang mungkin menyebabkan adanya change variation. Berikutnya teman-teman, yang kelima atau yang terakhir untuk mendeteksi adanya change variation adalah dengan replikasi eksperimen atau kita mengulang kembali penelitian kita. Nah, kita sudah pernah membahas tentang hal tersebut, bagaimana sih pentingnya kita melakukan pengulangan kembali penelitian kita. Nah, dengan melakukan replikasi eksperimen ini dapat membantu menentukan apakah interaksi antara faktor-faktor tertentu konsisten yang mungkin disebabkan oleh change variation. Jika hasil replikasi eksperimen atau pengulangan penelitian kita itu mendapatkan hasil yang konsisten atau sama dengan hasil yang eksperimen awal, maka ini kemungkinan tidak terjadi karena faktor change variation, tapi memang hal tersebut sama karena memang ada hubungan yang signifikan. Namun jika ada perbedaan antara penelitian pertama dengan penelitian yang direplikasi, kita bisa mempertimbangkan kemungkinan ini ada change variation. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pembahasan change variation dengan subtopik yang ketiga, yaitu tentang bagaimana kita mengendalikan adanya change variation. Apa aja tahapannya? Nah, yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi change variation. Perlu diketahui apakah ada change variation yang mungkin mempengaruhi hasil analisis statistik kita. Change variation bisa berasal dari berbagai sumber. Tadi kita sudah bahas di awal, seperti adanya kesalahan-kesalahan ketika mengumpulkan data, kesalahan dalam pengukuran, atau faktor lain yang di luar dari kontrol peneliti. Kemudian yang kedua teman-teman, bagaimana tahapannya, yaitu dengan pengendalian change variation. Setelah change variation diketahui, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap change variation ini. Salah satu teknik pengendalian change variation adalah dengan tentunya apa sumber kesalahan tersebut. Karena sumber cara mengumpulkan datanya, oleh karenanya kita harus melakukan pengumpulan data yang benar. Kalau sehari kita hanya mampu mengumpulkan data katakanlah 10 responden, maka cukup itu saja. Karena ketika kita menambah volume pengumpulan data kita, itu akan menyebabkan pengumpulan data kita bisa jadi tidak valid lagi, dan itu bisa terjadi kesalahan sehingga menimbulkan change variation. Atau menggunakan alat ukur yang sesuai, kuesionernya sudah sesuai, valid, reliable, pedoman wawancaranya sudah valid dan reliable, dan tentunya menggunakan metode penelitian yang benar. Yang ketiga teman-teman, bagaimana kita mengendalikan change variation adalah dengan menguji change variation.
Nah, untuk menguji change variation ini dapat melakukan uji statistik, berbagai macam uji statistik seperti tadi ada ANOVA, kemudian t-test, dan juga bisa menggunakan uji chi-square. Uji statistik ini dapat membantu mengetahui apakah perbedaan yang terjadi dalam data kita adalah akibat dari change variation atau bukan. Yang keempat teman-teman, tahapannya adalah dengan melakukan penanganan change variation. Jika memang kita sudah mengetahui adanya variasi, peluang variasi dalam penelitian kita, maka perlu dilakukan penanganan terhadap change variation ini. Salah satu cara penanganan change variation adalah dengan menggunakan metode statistik yang betul, yang tepat. Yang kelima adalah dengan pengujian kuatnya hubungan atau kuatnya asosiasi. Jika change variation ditemukan, perlu dilakukan pengujian yang kuat hubungan antara variabel-variabel yang sedang kita uji. Pengujian ini dapat dilakukan dengan tadi berbagai macam statistik seperti t-test, ANOVA, atau chi-square. Teman-teman sekalian, tahapan berikutnya adalah dengan pengujian interaksi. Nah, bagaimana jika change variation ditemukan? Perlu dilakukan pengujian interaksi antara variabel-variabel yang kita uji. Sama halnya seperti tadi, bisa menggunakan uji t-test, ANOVA, maupun chi-square. Yang ketujuh adalah pengujian kesalahan ketika mengumpulkan data. Jika change variation ditemukan, perlu dilakukan pengujian kesalahan ketika memang terjadi saat pengumpulan data. Dapat dilakukan dengan uji statistik yang sama. Kemudian yang terakhir teman-teman, bagaimana kita mengidentifikasi, mengendalikan change variation adalah dengan pengujian kesalahan dalam pengukuran. Jika change variation ditemukan, perlu dilakukan pengujian kesalahan dalam pengukuran dengan uji-uji statistik seperti t-test, ANOVA, maupun chi-square. Nah, ada hal yang tersirat teman-teman untuk melihat apakah hubungan ini itu karena change variation atau tidak. Biasanya para peneliti dapat melihat dari nilai confidence interval dalam asosiasi tersebut. Ketika confidence intervalnya terlalu lebar, berarti variasi, ada peluang variasi, maka kita bisa mempertimbangkan adanya change variation. Tapi ketika confidence interval dari sebuah penelitian itu sempit, maka kemungkinan adanya asosiasi atau hubungan ini terjadi karena sesungguhnya memang ada hubungan, bukan karena change variation. Secara sederhananya kita bisa menilai change variation dari lebar atau sempitnya confidence interval dalam sebuah penelitian. Demikian tadi teman-teman, kita sudah mempelajari tentang change variation, kemudian tentang interaksi dan efek modifikasi dalam sebuah penelitian. Gimana? Mudah kan untuk dipelajari? Nah, teman-teman bisa terus mengulang video tersebut sebagai media pembelajaran dengan mengunjungi channel YouTube Speakers WDH, atau teman-teman juga bisa mempelajari dari sumber-sumber media pembelajaran yang lain. Ke mall untuk beli tas. Jangan lupa bayarnya pakai uang sendiri. Yuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dengan mengendalikan change variation, interaksi, dan efek modifikasi